Halo, assalamualaikum sobat Kang Jack, sehat selalu dan tambah sukses, amin. Channel Akang Jack membahas tuntas seputar perbaikan sepatu. Jadi tonton terus dan simak video-videonya agar paham caranya dan bisa dipraktekkan. Nah sobat Kang Jack, udah pada subscribe belum nih? Yang belum subscribe buat subscribe ya, biar nggak ketinggalan info-info terbaru seputar perbaikan sepatu. Yang udah subscribe, Akang Jack mengucapkan terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan channel Sobat Kang Jack lebih sukses lagi, amin. Nah di video kali ini Akang Jack akan membahas cara menyayat sol sepatu pemula part 2 ya. Ini berkaitan sama video sebelumnya ya, sol sepatu pemula part 1 ya. Ini berkaitan dengan video itu ya, yang bagi soal sepatu pemula ya. Ini sangat penting, sangat berguna ya. Jadi harus tahu cara menyayat soal sepatu ya. Ini menambah kerapihan dan tambah awet sepatu ya. Jadi kalau ingin tahu lebih lanjut, simak videonya. Sobat Kang Jack, sukses. Jangan lupa subscribe ya, sama komen, dan kalian jangan kita ya. Yuk kita mulai aja yuk. Oke, kita lanjut ke pembahasannya ya, cara menyayat sol sepatu ya. Jadi buat sobat Kang Jack yang mau belajar sol sepatu ya, belajar juga cara menyayatnya ya, agar sepatu itu lebih rapi jahitannya ya, dan lebih rapi dan lebih awet ya. Ini modelnya kayak gini ya. Ini membantu ya, membantu buat alat sol sepatu ya. Jadi tambah rapi dan tambah bagus ya, awet nanti itunya. Kang Jack akan jelaskan ya cara menggunakannya ya. Tapi sebelum itu harus tahu dulu apa manfaat dan gunanya ya. Gunanya ini buat bikin jahitan itu lebih rapi ya, lebih rapi dan lebih aman lah dari, jadi bisa jahitannya itu di dalam gitu ya, memakai sayatan ini ya, atau kalau bahasa tukang sol sepatu itu serutan ya, bahasa Sundanya ya. Bahasa Indonesianya mungkin sayatan atau penyayat ya, penyayat sol sepatu ini nih. Ini berguna buat menambah kerapihan jahitan ya, jahitan sol sepatu. Ini kegunaannya ya, coba kalau dipakai di samping ini, nyerut dari samping ini, di samping gunanya lebih rapi ya. Kalau digunakan di samping sayatnya, sebelum dijahit disayat dulu, itu manfaatnya lebih rapi dan awet ya. Kalau dipakai di bawah itu gunanya buat si benangnya itu masuk ke dalam, jadi nggak kegesek habis ya. Itulah gunanya sayatan ya. Jadi buat benangnya itu di dalam ya, jadi nggak kegesek kalau dari bawah ya, tapi kalau dari samping jadi lebih rapi gitu. Oke, nih cara menggunakannya begini ya. Ini sebelum ini. Jadi kalau mau menyayat sepatu itu jangan terlalu atas ya, jangan terlalu bawah ya. Jadi pas-pas aja dari pinggiran ininya ya. Jangan terlalu atas. Kalau terlalu atas nantinya sobek ya ininya ya. Terlalu kecil ke solnya itu, terlalu kecil pasti sobek. Tapi kalau terlalu bawah nantinya ini nggak rapet ya. Jadi harus sedang lah, harus sedang. Ini cara menggunakannya ya, yang sol sepatu pemula atau yang belajar sol sepatu ya. Jadi ini harus tahu juga ya cara menggunakannya. Jadi cara menggunakannya tekan aja di bagian yang mana yang kita mau itu ya. Misalnya di sini nih, tekan, udah ditekan tinggal didorong aja. Nah, tinggal didorong aja nih. Didorong aja, jangan diangkat-angkat ya. Jadi bentuknya gitu ya. Jadi dorong, tekan dan dorong aja, pasti langsung bagus tuh. Tinggal tekan, dorong, udah. Jadi harus tahu tahu caranya ya tuh. Jadi tinggal tekan aja dan dorong ya. Ini cara menggunakan penyayat ya. Nah, terus cara
apanya dari solnya itu jangan terlalu atas ya. Ini udah ya, jadi tinggal didorong aja, tekan dorong aja, jadi lurus nantinya ya. Jadi sayatan itu atau penyayat itu harus tahu caranya, tekniknya, biar hasilnya bagus ya, lurus gitu, jadi nggak kemana-mana ya. Ini jahit bekas penyayatnya ya. Ini nantinya buat jahit ya, di sini jahit jadi lebih rapi ya, lebih aman ya dari gesekan ya. Apalagi kalau jahitnya dari bawah, ini harus lebih dalam ya, ngegarisnya itu atau nyayatnya itu 2 kali lah biar lebih dalam, jadi benangnya itu aman ya, aman di sini. Jadi buat soal sepatu pemula itu harus tahu ya, di samping belajar jahitnya harus belajar cara menyayatnya juga ya. Itu penting buat kerapihan nanti jahitnya ya. Apalagi kalau dari bawah ini melindungi dari gesekan ya, jadi benangnya itu awet di dalam. Usahakan kalau dari bawah nyerutnya atau nyayatnya 2 kali biar agak dalam ya. Tapi kalau dari pinggir 1 kali aja ya, jangan terlalu atas, jangan terlalu bawah ya, yang pas-pas aja, jadi tetap kuat gitu, aman gitu. Ini kayak gini nih pasnya gitu. Kalau udah gini tinggal dijahit ya. Jadi gitu cara makainya itu atau cara menggunakannya penyayat ini, tekan dan dorong ke depan, tekan dan dorong ke depan. Jelaskan jadi biar paham nih. Jadi cara menggunakannya itu tekan di bagian yang kita mau itu, baru didorong ke depan, nantinya pasti bakal lurus ya. Jadi kalau jangan diangkat-angkat gitu ya, jangan digitu-gituin ya, tekan aja, dorong, itu pasti hasilnya lurus dan bagus ya, model kayak gini. Nah gitu. Jadi fungsinya penyayat ini buat kerapihan dan nambah awet ya, buat jahitan ya. Awetnya itu jadi nggak kegesek gitu ya. Kalau mas kan jahitannya di dalam, jadi aman gitu, jadi nggak kegesek gitu. Jadi sobat Kang Jack, sekali lagi ya, yang belajar sepatu ya, biar lebih paham apanya. Kalau di samping udah belajar jahitnya, harus belajar juga cara menyayatnya ya. Cara menyayatnya kalau dari samping atur aja ya, jangan terlalu atas, jangan terlalu bawah ya. Kalau terlalu atas nantinya sobek ya, kecil ya. Kalau terlalu bawah nantinya nggak rapet ininya. Jadi yang pas-pas aja ya. Nah cara menggunakannya, tekan aja, jangan diangkat-angkat, tekan, dorong ke depan, terus aja dorong. Ininya tangannya harus tetap gitu, dorong aja, tekan, dorong, jangan diangkat-angkat gitu ya, tekan aja baru dorong ke depan, jadi hasilnya bakalan lurus kayak gini nih. Nah, jadi ini ilmu juga ya, mudah-mudahan paham yang sedang belajar menjahit ya. Jadi bisa juga cara memakai sayatan ini penting ya, sama juga sama jahitnya ya. Di samping udah bisa jahit sepatu, bisa juga cara menyayatnya ya, itu menambah kerapihan. Oke sobat Kang Jack, udah dulu ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa dipraktekkan ya sobat Kang Jack. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.